Di sini Abdillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhi min salatin wa taslim. Ya Allah, wangikanlah kubur Nabi Muhammad Al-Karim dengan salawat dan salam. Ibu-ibu pengen ziarah ke makam Nabi? Pengen ya? Ya, ini kuburan Nabi Muhammad. Tapi waktunya nggak ada ya. Masih mau lihat nggak? Oke, nih. Nggak apa-apa ya, Ardi ya. Nih. Nih, kuburan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita setelah biasanya, kalau orang yang ke Raudhah, keluar dari Raudhah, itu lewat baru ke kasih salam kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak mau repot, langsung saja dari bab salam menuju ke kuburan Nabi Muhammad. Karena kalau di Raudhah, itu antrinya alaihim gambreng. Kalau dulu, sebelum ada tasrih, itu bisa kita datang, ngantrinya walaupun beberapa fase filter. Ya. Satu diberi maju, ramai. Sekarang malah lebih itu lagi. Harus pakai tasrih. Jadi harus pakai surat keterangan, surat izin, baru bisa masuk. Nah dari Raudhah, baru bisa kita ke kuburan Nabi Muhammad. Dan di sini, inilah tempat kuburan Nabi Muhammad dan kedua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Yang lubang ini Nabi Muhammad, yang lubang ini Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, kita lihat di sini. Gede. Kalau kita intip, ini akan begini kuburannya. Kelihatan nggak gambarnya? Ya. Nah, kalau kita masuk, inilah. Jangan sampai kita tertipu dengan gambar-gambar lain. Nanti ada terakhir. Nah, kuburan Nabi Muhammad, kalau dari itu adanya di Maksurah namanya, di samping Raudhah, Maksurah, itulah tempat kuburnya Nabi Muhammad. Yang dahulu itu merupakan bagian rumah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Gimana posisinya? Perhatikan. Ini kuburannya nih ya. Kuburannya itu di bawah kubah hijau. Di bawah kubah hijau, nanti ada kubah lagi di sini, ditutup lagi atasnya. Ini area kuburannya. Ya, jadi dua kubah itu menutupi. Kemudian di sisi kanan kirinya empat ini ditor dengan timah. Jadi kalau kita mau garuk-garuk menyerobos ke dalam, nggak mungkin bisa. Karena dari bawahnya juga sudah ditor dengan timah, bukan sembarang barang, bukan cuma semen, tapi dengan timah. Mengapa terjadi demikian? Karena pernah terjadi mau dicuri oleh dua orang Kristen yang mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian, nah inilah lokasinya. Atasnya dua kubah, pinggir-pinggirnya juga, nih, seperti ini, segi empat ini ke rumah Siti Aisyah. Kemudian ada yang seperti ini, buat lagi. Ada yang jadi 3 tembok itu membatasi. Ya, jadi bukan kuburan seperti biasa. Kalau ini tiang-tiang yang ada di Raudhah. Nah ini kuburannya, kuburan Nabi Muhammad, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab. Konon katanya di sini ada yang masuk kosong. Bisa digunakan 2 orang. Siapa kira-kira yang jadi calon? Saya pengen sebetulnya kalau bisa. Tapi konon katanya menurut para ulama, ini disiapkan untuk Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Allahumma sholli alaihi. Ya, ini oke. Itu yang bisa
Kemudian kondisi kuburan Nabi Muhammad seperti apa? Nah ini kuburan Nabi Muhammad dengan kamar Siti Aisyah seperti ini. Kan 4 segi 4 ya, tapi itu dibagi 2. Kuburannya ini kamar pribadi Nabi Siti Aisyah. Masya Allah, jadi dia tidur di pinggir kuburan. Nggak takut ya? Saya kira anak yang gelem turun pinggir kuburan beneran, sekamar kelawan kuburan. Aisyah wani. Padahal marune Aisyah, Hafsah pada baik, deki orang gelem ngalih. Di depan kuburan ini ada jendela yang sampai sekarang masih terbuka. Ya, di depan sini nih, ini ada jendela yang masih terbuka. Itulah rumah Siti Hafsah. Yang katanya jendelanya jangan ditutup supaya saya bisa melihat kuburan Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau Aisyah beruntung dia sekamar dengan kuburan Nabi Muhammad, sementara Hafsah lewat jendela. Masya Allah, kesetiaan mereka. Jadi jangan tertipu kalau dia mengatakan ini kuburan Nabi Muhammad, ini bohong. Ya, bukan. Ini juga bohong. Semua yang diviralkan kadangkala itu bukan kuburan Nabi Muhammad. Ini kuburan makam Sultan Al-Khazi dan lain sebagainya. Ini monumen Masjid Nabawi sebelum dibangun dan lain sebagainya. Itulah sedikit berkaitan dengan Barzanji. Jadi alhamdulillah 20 episode sudah kita selesaikan apa yang termaktub dalam kitab Barzanji. Jadi ternyata kitab Barzanji itu berisi episode emas dari Sirah Nabawiyah yang seyognya lah kita harus sudah hafal semuanya, sudah tahu semuanya, ya. Karena itulah episode emas. Tekan ki doang. Orang sampai setelah di Madinah tidak ada Badr segala macam, nggak ada. Di Barzanji itu ya kisah pendek berisi episode sejak kelahiran dan kelahiran posnya sampai ke hijrah. Ya, itu isi daripada Barzanji. Maka inilah pentingnya yang mendorong saya untuk menyampaikan Barzanji ini supaya tahu bahwa apa yang diriwayatkan dalam maulid, bacaan-bacaan Abdadul Imla wa Ba'du wa Muhayyan dan lain sebagainya itu isinya adalah cerita-cerita Nabi Muhammad dalam episode emasnya. Ya, oleh karena itu seyogianya lah difahami, jangan sampai baca rawi cuma sekedar kayak beo. Baca di lagu tapi orang-orang ngerti, harapannya berkah. Yang mudah-mudahan Allah berkah. Baik, cukup mungkin. Siapa? Ja'far dan Ali. Karwadi. Kayaknya sing tuaan ya. Ali sing bin Nom. Ja'far bin Abi Thalib dan Ali ibnu Abi Thalib. Semuanya ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia. Sementara pamannya yang Islam yang jadi jagoan itu Hamzah. Walaupun nanti Abbas bin Abdul Muthalib juga masuk Islam dan dia mendukung, tapi dia akhir-akhir saja. Dia ada ke hijrahnya pun setelah Futuh Makkah. Makanya Abdullah ibnu Abbas itu disebut sahabat, tapi sahabat junior. Dia masih kecil ketika dia diajak hijrah oleh Abbas, bapaknya. Baik, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkah. Sekali lagi, dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita tahu sejarahnya, tahu silsilahnya, sehingga kita betul-betul mengenal Nabi Muhammad seperti yang diharapkan, ya. Semua itu insya Allah kalau kita sudah wawuh, ya, maka kita akan sayang. Orang mungkin kita bisa sayang asal kita orang wawuh. Wawuhnya juga sekedar Nabi Muhammad doang, tapi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kita mengerti insya Allah. Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji dalam kitabnya ini bermanfaat dalam rangka mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad dan menambah kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati dan meridhoinya.
Kita tutup kajian kita dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal halimul karim. Subhana rabbil 'arsyil 'azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا معين يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا واسع المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu diakhiri ya dalam bacaannya itu dengan tadi mahalul qiyam, dengan nyanyian ya, dengan salawat yang banyak supaya adirillahumma qabrul karim bi'arfin syadhiyin min salatin wa taslim. Selain doa, di banyak qasidah yang alhamdulillah sekarang ini qasidah itu jadi banyak jadi nyanyian juga ya. Ilahi sallimil dan segala macam itu. Salawat badar dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.